Keinginan manusia, teman-teman. Keinginan manusia, hawa nafsu manusia, pengen seneng-senengnya aja, pengen bahagianya aja. Tahu nggak apa kata Allah tentang kebahagiaan di dunia ini? Tentang keinginan manusia di dunia ini, tentang nafsu manusia di dunia ini. Ini dia, ayat yang pertama akan kita bahas di surah Jathiyah ayat yang ke-23. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang menjadikan nafsunya, keinginannya, kebahagiaannya di dunia ini itu sebagai tujuan hidupnya. Yang kalau tanpa hal ini dia itu merasa hidupnya itu seolah tak berarti lagi. Kalau tanpa kebahagiaan dunia, hidup ini seolah kayak nggak ada artinya. Dan teman-teman tahu nggak? Itulah definisi dari ilah. Ilah kalau di sini ditranslate sebagai Tuhan kan ya. Tapi secara bahasa ilah itu adalah tujuan, tempat bergantung. Ketiadaannya maka hidup itu seolah terasa sia-sia. Jadi kalau nggak ada dia, hidupku jadi sia-sia, nggak berarti. Jadi tempat bergantung, tujuan, tanpanya hidupku tak berarti, itulah yang disebut dengan ilah. Dan orang ini itu menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya, sebagai keinginannya, sebagai tujuannya gitu loh. Hawa nafsu, keinginan, kebahagiaan dunia ini itu sebagai tujuan utama di hidupnya gitu. Keren ya teman-teman, ayat ini tuh Allah mention hawa nafsu ya. Hawa nafsu, kemudian keinginan, kebahagiaan, dan sejenisnya itu dengan kata hawa, hawahu. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan, happiness, ini itu sama dengan hawahu. Kebahagiaan di dunia ini itu adalah hawahu. Tahu nggak hawa itu apa? Tahu nggak hawa itu apa? Bukan si Hawariun ya. Hawa secara linguistik bahasa, hawa itu artinya apa? Teman-teman, ini aku temuin di kitabnya Imam Al-Asfahani, Raghib Al-Asfahani, Mufradat bil Quran itu. Beliau mengatakan hawa itu is like empty air. Udara yang kosong. Hawa itu adalah udara yang kosong. Tahu nggak? Kebahagiaan di dunia ini itu seperti udara yang kosong. Kebahagiaan di dunia ini itu seperti udara. Maksudnya gimana? Gini teman-teman sekalian. Saat kita bernafas ya, manusia bernafas dengan menggunakan oksigen, kemudian menghembuskan karbon CO2. Oke. Saat kita bernafas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Intinya ini adalah udara gitu ya. Saat kita bernafas, kita menghirup udara, lalu menghembuskannya. Tahu nggak? Sehebat apapun kita itu nggak bakalan bisa untuk menahan udara itu. Untuk ada di paru-paru kita dalam waktu yang lama banget, kita itu nggak bakalan bisa. Mau nggak mau, pasti kita akan menghembuskannya. Pasti kita akan mengeluarkannya dari tubuh kita. Dan notice nggak? Teman-teman sekalian, seperti itulah hakikat kebahagiaan di dunia ini. Saat kebahagiaan itu datang kepada kita, datang menghampiri kita, iya, kebahagiaan itu kita dapatkan, tapi kita harus tahu, ia itu seperti udara dalam nafas kita. Mau nggak mau, pasti akan tiba kebahagiaan itu akan pergi juga dari dalam diri kita. Kita itu nggak bakalan bisa ya, manusia itu nggak mungkin bisa untuk menahan kebahagiaan pada dirinya dalam waktu yang lama. Pasti ada saatnya kita itu harus melepaskannya. Pernah gak sih punya pikiran,
eh kalau aku punya mobil baru, kayaknya aku happy deh. Kalau aku punya HP baru, iPhone terbaru, kayaknya aku happy deh. Kalau aku punya rumah yang bagus di tengah kota, halamannya luas, kayaknya aku happy deh. Namun, apa yang terjadi setelah kita mendapatkan semua itu? Kita berpikiran kalau kita punya mobil bahkan happy. Tapi setelah beli mobil, coba bahagia? Iya. Tapi berapa lama kebahagiaan itu bertahan? Gak akan lama. Seseneng-senengnya orang beli mobil paling ya sebulan 2 bulan pertama gitu. Habis itu kadang gak terawat lagi mobilnya. Seseneng-senengnya orang punya iPhone baru, berapa lama coba dia itu bisa menahan kebahagiaan punya HP baru itu? Gak akan bisa. Sadar apa gak sadar kebahagiaan itu akan lepas dari dirinya. Senang punya baju baru, senang punya HP baru, rumah baru. Pertanyaannya, berapa lama kebahagiaan itu akan bertahan? Kemudian kalau kebahagiaan itu sudah hilang, sudah habis gitu, harus nyari lagi kan? Harus nyari lagi, berusaha lagi untuk mendapatkan kebahagiaan itu gitu loh. Pertanyaannya, sampai kapan? Emang nggak capek terus-terusan kayak gitu? Seneng dengan iPhone baru, kemudian 1 bulan udah nggak happy. Dia kemudian mencari HP baru lagi, kemudian terus siklusnya seperti itu. Pertanyaannya, sampai kapan mencari kebahagiaan dunia yang come and go, datang dan pergi? Teman-teman sekalian, jika kebahagiaan itu seperti udara, apa sih yang tersisa di paru-paru kita saat kita itu sudah mati? Nothing. Gak ada apapun. Ibaratnya apa ya? You rush for happiness in this world. You rush for nothing. Kalau teman-teman mengejar kebahagiaan dunia ini, sama aja teman-teman itu mengejar sesuatu yang sia-sia. You rush for happiness in this world, you rush for nothing. Jadi jangan sampai apa ya teman-teman, kayak I'm just wanna be happy gitu. Ya Allah, kenapa sih aku tuh hanya cuma ingin hidup bahagia loh di dunia ini. Kenapa engkau ambil kebahagiaan dariku gitu. Ya Allah, jadi kayak guys, I need you to remember this one. When you feel happiness or feel sadness gitu kan. Saat teman-teman sekarang lagi merasakan bahagia, teman-teman itu harus ingat, itu gak selamanya. Pasti akan tiba waktunya pergi dan hilang. Sebagaimana saat teman-teman itu ngerasakan kesedihan, itu juga gak bakalan selamanya. Jadi ini adalah hal yang sederhana ya teman-teman. Tapi kita itu sering lupa. Hingga saat kesedihan itu datang, ngeluhnya banget ke Allah itu. Seolah seumur hidupnya itu isinya kesedihan terus. Subhanallah gitu. Kayak pas disenggol dikit aja dengan musibah gitu, hidupku kok gini terus ya Allah gitu. Hey, kemarin happy gitu. Seolah dia itu lupa dengan kebahagiaan yang datang dan pergi sebelumnya gitu. Teman-teman sekalian ya, jika kebahagiaan di dunia ini adalah sesuatu yang datang dan pergi, lantas apa yang seharusnya kita kejar di dunia ini?